Keluarga bayi yang dikanibal berharap pelaku dihukum mati. Praktek kanibal dilakukan pelaku untuk ilmu hitam. Yusril dan KPK kembali saling melempar bola panas terkait penunjukan langsung pengadaan alat penyadap di KPK. Halo pemirsa, kedua laporan tadi akan turut mengisi perjumpaan kita selama 30 menit ke depan. Dan segera kami buka dengan laporan dari Halmahera Selatan, Maluku. Saya, Cerdas Sugana Nasir, dan pemirsa inilah Seputar Indonesia. Gempa berkekuatan 6,6 skala Richter yang terjadi di Halmahera Selatan sekitar pukul 16.04 waktu Indonesia Timur atau sekitar pukul 15.04 waktu Indonesia Barat membuat warga kota Labuhan panik. Kepanikan merebak karena BMG memperingatkan gempa tersebut berpotensi memicu tsunami. Warga kota Labuhan berusaha menyelamatkan diri ke daerah pegunungan Amasin Kota di Halmahera Selatan. Menurut Wakil Bupati Halmahera Selatan Rusli Abdul Wali, saat gempa terjadi, air laut memang sempat surut 50 meter dari bibir pantai meski kemudian naik lagi tanpa terjadi tsunami. BMG mencatat pusat gempa terletak sekitar 45 km barat daya Labuhan, Maluku Utara pada 0,91 lintang selatan dan 127,15 bujur timur pada kedalaman sekitar 12 km. Hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan dan korban jiwa. Pemirsa, keluarga korban kanibalisme di Desa Anjir, Mambulau, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berharap pelaku kanibalisme yang memakan mayat bayi dihukum mati. Solehan, tersangka pelaku memakan mayat demi menimba ilmu hitam. Pertama lah. Pindah ke sini lagi. Rahmawati, ibu kandung Arifin, masih berduka. Putranya yang baru berusia 22 hari menjadi korban kanibalisme oleh Solehan Jumat malam lalu. Rahmawati tidak menyangka jika Solehan tetangga dekatnya tega membongkar makam anaknya yang baru dimakamkan 1 hari dan memakan jenazah bayi tersebut untuk menambah ilmu hitam judi sabung ayam. Sampean ya? Sekali tidak terima. Tidak terima. Anak saya dianiaya seperti itu. Jadi harapan sampean? Ya dihukum seberat-beratnya, kalau perlu mati. Hukuman mati ya. Hukuman mati. Iya, masih. Jadi pada ya 2004 lah. Siti Rokayah, adik perempuan Solehan, mengungkapkan kakaknya pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 3 tahun. Sepulangnya dari Malaysia tahun 2004, kakaknya kembali ke Desa Anjir, Mambulau Barat, Kabupaten Kapuas untuk bekerja sebagai petani. Menurut Siti Rokayah, sepulang dari Malaysia, tingkah laku Solehan menjadi aneh. Ia kerap termenung dan tertawa sendiri. Harinya perilaku sehari-hari Solehan ini, Bu? Kadang-kadang mamuk. Bila datang penyakitnya tuh, dia apa-apa di dapur tuh dibanting-bantingakan, Pak. Oh, di iya. Sulihan tuh. Katanya pernah mukul orang Bapak, tuanya? iya. Pernah? 3 kali. 3 kali? Karena apa, Pak? Iya, minta uang. Minta uang? Enggak Kan dikasih Bapak ya? tuh, kan Bapak enggak bisa uang. Nggih. Dia sudah tua. Solehan kini meringkuk di ruang tahanan Polres Kapuas. Di ruang tahanan, Solehan memang berperilaku aneh. Sorot matanya tajam dan sering mengumbar senyum. Solehan mengaku telah memakan sebagian daging korban dan menyimpan tulang kaki di kamarnya. Untuk main judi. main judi? Judi apa? Main kartu bias. Judi sabung ayam? Iya. Iya. Itu ada yang nyuruh nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada, Bang. Yang Nggak, nyuruh, Bang. nggak ada yang nyuruh? Iya. Sebelumnya kamu pernah melakukan hal seperti ini? Enggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah, baru 1 kali ini ya? Iya. Makasih ya Anda. Kasat Reskrim Polres Kapuas AKP Joni Juhana mengatakan terungkapnya Solehan sebagai pelaku kanibalisme ini berawal dari pengembangan kasus dan pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan ketika mengubur korban, Solehan sempat mengatakan bila tulang bayi tersebut dapat digunakan untuk ajian judi sabung ayam. Dalam pemeriksaan, Solehan memberikan keterangan dengan lancar.
Pihak kepolisian kini berupaya mendatangkan psikiater atau membawa Solehan ke rumah sakit jiwa di Banjarmasin untuk memastikan apakah Solehan mengalami gangguan jiwa. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Nur Ifansyah dan Ali Surahman melaporkan. Dan pemirsa, keluarga Arifin, korban kanibalisme Solehan, belum bisa menerima kenyataan jenazah bayi mungil yang meninggal karena sakit batuk dan panas harus dibongkar dan dimakan hanya demi menimba ilmu hitam. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan nenek bayi Arifin, Ibu Amsonia. Ibu Amsonia? Halo? Ya, Ibu. Siapa yang pertama kali memberitahu Ibu apa yang dilakukan Solehan terhadap jenazah cucu Ibu? Dibungkat. Ya, halo Ibu Amsonia. Yang menyampaikan. Ibu Amsonia. Halo, Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini, Bu? Yang dibongkar itu, Kak. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu, Bu, saat ini? Saya tuh sakit hati. Lalu, Bu? Halo, Ibu? Yang membongkar itu, Pak, Bu, itu yang buka tuh Hani. Iya. Salehani. Hah? Yang Iya, membongkar itu Salehati, Bu. Sakit hati ya, Ibu ya? Ibu bukan main sakit hati, Bu. Mhm. Masalah cucu saya yang meninggal saya tenang. Tapi yang saya sakit hati, yang dibongkar Hani, Bu. Saya tidak terima, Bu. Iya. Kalau bisa Hani itu mati. Saya sedih. Ibu mengenal Solehan ya, Ibu ya? Bagaimana Solehan yang Ibu kenal? Seperti apa pribadinya? Pribadi aneh. Seperti apa Ibu misalnya? Sehat saja, Bu, Solehan itu, Pak. Daripada ini buat ulah aja gila. Pokoknya Solehan itu kalau bisa, Bu, hukum mati. Saya bukan main sakitnya hati. Cucu saya yang dipotong-potong saya tidak terima, Bu. Iya, Ibu. Baik, Ibu Tolong ya, Bu. Amsonia. Ya, baik Ibu Amsonia, terima kasih sudah bergabung bersama Seputar Indonesia. Dan kami masih turut bergabung berduka cita. Pemirsa, puluhan Satgas Anti Narkoba hari ini mendobrak gerbang kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka memaksa bertemu Jaksa Agung agar menyelidiki oknum Pengadilan Negeri Tangerang yang terlibat suap. Upaya merobohkan pagar Kejaksaan Agung ini dilakukan puluhan Satgas Anti Narkoba Selasa siang. Mereka menolak tawaran Jaksa Agung yang hanya akan menerima beberapa perwakilan saja. Seluruh Satgas Anti Narkoba ini menuntut bertemu Jaksa Agung. Satgas Anti Narkoba ini menuntut Akwang, terdakwa pemilik sabu-sabu seberat 995 kg dihukum mati. Vonis Pengadilan Negeri Tangerang yang hanya memvonis Akwang hukuman 15 tahun penjara dinilai terlalu ringan. Mereka mensinyalir adanya unsur suap dan mafia peradilan di Kejaksaan Negeri Tangerang terkait ringannya vonis Akwang. Negosiasi berjalan cukup alot, namun akhirnya 15 wakil Satgas Anti Narkoba ini kemudian diterima Jaksa Agung untuk menyampaikan tuntutannya. Hendrawan Setiawan dan Norman Fajar melaporkan. Kerusuhan saat operasi pasar beras terus terjadi. Di Surabaya, antrian mencapai 200 meter. Kami akan kembali dengan laporan selengkapnya sesaat lagi. Kekisruhan dalam operasi pasar masih berlanjut hingga saat ini. Di Surabaya, Jawa Timur, antrian warga yang ingin membeli beras murah Bulog pagi tadi mencapai 200 meter. Beberapa kali warga memprotes petugas Bulog yang membatasi jatah pembelian beras. Sebagian warga lainnya yang telah antri berjam-jam terpaksa pulang dengan tangan kosong. Setiap hari, Pemkot Surabaya menyalurkan 50 ton beras Bulog, namun belum berhasil menstabilkan harga beras di pasaran. Pemirsa, di saat sebagian warga bersusah payah mendapatkan beras operasi pasar, seorang pemilik kios yang mengaku rekanan Bulog di Lamongan, Jawa Timur menyelewengkan beras Bulog. Ia memborong 2 ton beras operasi pasar untuk dijual ke Tengkulak.
Beras-beras operasi pasar ini dengan leluasa diangkut ke dalam kios milik Supono, pemilik toko beras di Pasar Lamong Raya, Lamongan, Jawa Timur, Selasa pagi. Saat itu, operasi pasar yang digelar di depan kios Supono tidak terlalu dipadati warga. Beras yang telah diangkut di toko Supono pun lalu diangkut ke dalam mobil yang diduga milik tengkulak. Warga yang melihat ini tidak diam. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menghentikan operasi pasar ini dan menggiring Supono ke kantor polisi. Namun, Supono yang mengaku rekanan Bulog membantah tuduhan telah menjual beras-beras ini ke tengkulak. Ia mengaku menjual beras operasi pasar ini tanpa membatasi jumlahnya kepada siapapun yang sanggup membayar. Beras bebas pembelinya, tidak dibatasi. Semampunya orang membeli. Ada yang mampu 10 kilo, kita layani 10 kilo. Ada yang 5 kilo, kita layani 5 kilo. 2 ton ini? 2 juga? Ton bisa boleh kita layani. Asalkan di masyarakat langsung. Yang penting itu tidak diutang. Tidak boleh diutang bilangnya. Selesai jual, setor, besok ditransfer ke Bojonegoro uangnya. Ya. Berdasarkan aturan Bulog, beras operasi pasar hanya boleh dijual ke warga. Menurut Direktur Utama Bulog Wijanarko Puspoyo, pihak yang ditunjuk sebagai rekanan pun harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Jika secara grosir, pembeli harus memiliki setidaknya 10 jaringan pedagang dan menjual secara eceran paling mahal Rp3.700 per kilogram. Pihak lainnya yang memiliki kios atau toko dan wajib memasang spanduk menjual beras seharga Rp3.700 per kilogram. Sejauh ini, beras yang telah digelontorkan untuk operasi pasar dan raskin mencapai 1.707 ton beras. Tim Liputan RCTI melaporkan. Hari ini, Mensesnek Yusril Iza Mahendra kembali melemparkan bola panas terkait perseteruannya dengan KPK. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, drama antara Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berlanjut. Hari ini, KPK mengungkap diduga terjadi suap menyuap dan penggelembungan dana negara dalam pengadaan barang Dephukham pada 2003 saat dipimpin Yusril. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, akibatnya negara dirugikan 6 miliar rupiah. Pada kesempatan ini, Johan membantah kedatangan Yusril ke KPK pekan lalu bukan untuk melaporkan Ketua KPK Taufikur Rahman rugi. Johan mengaku Yusril datang untuk meminta agar KPK mengkaji ulang Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa. Sampai hari ini kami baru mendapat pengakuan bahwa pimpinan proyek menerima sejumlah uang dari pengusaha atau perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan alat AFIS tersebut. Dugaan markup-nya itu dugaan kerugian negara yang kita dapat itu sekitar 6 miliar lebih. Sementara yang kita dapat pengakuan itu adalah 375 juta yang diterima oleh pimpinan proyeknya. Sementara itu, Yusril membantah ia sakit hati setelah diperiksa KPK terkait kasus pengadaan alat sidik jari Dephukham tahun 2003 lalu. Senada dengan pernyataan juru bicara KPK, Yusril mengaku ia menggulirkan kasus proyek pengadaan alat penyadap KPK dengan penunjukan langsung agar KPK bisa menelaah secara konsisten tafsir hukum tentang penunjukan langsung proyek. Yusril menegaskan pengadaan alat sidik jari otomatis di imigrasi sama dengan proyek pengadaan alat penyadap oleh KPK sesuai Kepres nomor 80 tahun 2003. Keduanya sama-sama memenuhi kriteria waktu yang mendesak, barang yang spesifik dan menyangkut keamanan dan keselamatan negara. Sesudah saya tidak lagi, inti masalahnya ini adalah penerapan hukum itu tidak boleh multi standar. Itu intinya. Apa yang dilakukan oleh Presiden, kalau saya tahu itu salah, saya nggak akan rekomendasikan kepada Presiden. Itu betul. Apa yang disampaikan Pak Sudi itu 100% betul. Apa yang dikatakan Pak Abdullah, dikatakan oleh jubir KPK Pak Johan itu betul. Ya cuman mereka nggak mau melanjutkan satu kata aja. KPK dalam pengadaan ini betul saya kemudian. Jadi yang bikin Yusril juga betul. Mestinya begitu. Siapa yang benar atau salah hingga kini belum jelas. Yang pasti perseteruan antara Mensesnek Yusril Iza Mahendra dengan KPK yang juga menyeret pihak istana tampaknya akan semakin panas.
Bola panas pertama dilempar Mensesnek Yusril Iza Mahendra sehari setelah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 15 Februari dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat sidik jari di Depthukam tahun 2004 saat Yusril memimpin departemen itu. Setahu saya katakan kepada penyidik, apakah saudara tahu bahwa hal semacam ini pun sebenarnya juga oleh Ketua KPK tidak diserahkan kepada Pingpro, malah Ketua KPK lempar ke atas kepada Presiden untuk ambil keputusan. Jadi saya mengatakan, kalau memang kasus ini dipersilakan, ya saya juga akan menjadi pelapor terhadap apa yang terjadi di KPK, supaya Ketua KPK juga diperiksa. Spes Yusril terkait penunjukan langsung pengadaan alat penyadap di KPK senilai 34 miliar rupiah tahun 2005 langsung dibalas KPK. Kita minta persetujuan Presiden dan melalui Mensesnek Yusril Iza Mahendra, persetujuan itu disampaikan oleh Presiden, ditandatangani sendiri oleh Yusril ketika itu. Persetujuan untuk mengadakan metode penunjukan langsung tersebut. Yusril lalu membalas pukulan dengan menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui kasus yang ia tudingkan kepada Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 10 November 2005. Hari Senin, giliran pihak istana yang membalas lemparan bola Yusril. Penunjukan langsung ini dilakukan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Presiden telah pula dilakukan secara sah setelah mendapat rekomendasi Mensesnek. Entah kemana bola berikutnya akan terlempar. Yang jelas, pertandingan yang membuat Mensesnek, Ketua KPK dan pihak istana ini berseteru belum berakhir. Tim Liputan RCTI melaporkan. Banjir bukan halangan untuk melakukan imunisasi. Di Bandung, Jawa Barat, Pekan Imunisasi Nasional dilakukan di tengah banjir. Kami akan kembali dengan laporannya saat lagi. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional di Bandung, Jawa Barat terganggu akibat banjir yang merendam sejumlah kawasan di Bandung. Sejumlah posyandu terpaksa memindahkan lokasi imunisasi karena terendam air. Akibat hujan yang terus mengguyur, Sungai Citarum, Bandung meluap. Sejumlah rumah di Kecamatan Duyuh Kolot serta Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kebanjiran. Banjir yang menggenangi rumah mengakibatkan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional yang diadakan serentak terganggu. Sejumlah posyandu terpaksa memindahkan lokasinya. Menurut salah seorang petugas posyandu di Kelurahan Andir, Bale Endah, lokasi posyandunya telah pindah 2 kali karena kebanjiran. Selain itu, jumlah warga yang datang imunisasi berkurang. Namun sejumlah warga tetap berupaya mencapai posyandu meski harus menempuh jarak 500 meter dengan kondisi jalan tergenang air. Salah seorang warga, Imas, mengaku terpaksa mencari lokasi posyandu yang berpindah tempat. Karena ini kewajiban ya harus kita laksanakan. Karena ini merupakan campak kres ya, kres campak. Jadi campak kedua, campak ulang. Jadi ibu nggak apa-apa ya sambil banjir-banjiran ini? Iya, nggak apa-apa. Soalnya penting bagi anak, kesehatan anak. Warga berharap luapan Sungai Citarum tidak melebar. Dari Bandung, Jawa Barat, koresponden RCTI Ilmi Hatta dan Agus Sigit melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah seputar Indonesia hari ini, saya Chandra Sugara Nasir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.